Setelah meminum pil pengisi kehidupan yang memuaskan jiwa, umur Rose of Flowers diperpanjang. Efek samping penuaan juga dihilangkan, dan dia mendapatkan kembali kecantikannya. Biasanya, Jun Changqiao seharusnya sudah terbiasa, tapi sekarang dia menggunakan idiom untuk menggambarkan wanita itu. Itu terlalu tidak normal. Apakah ini masih Gou Sheng yang asli? Apakah ini masih patriark yang ditakdirkan untuk sendirian selama sisa hidupnya? Sistem menebak, mungkinkah setelah tuan rumah berubah menjadi anak kecil, ek-nya perlahan terbuka. Kamu sudah bangun, suara Rose of Flowers selembut air. Sebenarnya, setelah pil dibuat, penampilannya dipulihkan. Selama 2 hari Jun Changqiao dalam keadaan koma, dia bertanggung jawab untuk merawatnya. Jun Changqiao mengalihkan pandangannya dari wajah cantik itu dan berkata, sepertinya pria itu cukup cakap. Dia benar-benar mengembalikan penampilanmu. Sistem merasa lega, dia masih berusaha menghindarinya. Terima kasih, Mawar Bunga berkata, dia telah mendengar tentang proses pembuatan pil dan tahu bahwa Jun Changqiao telah menghabiskan banyak jiwa untuknya. Kami adalah pasangan tua yang sudah menikah. Tidakkah menurutmu tidak apa-apa untuk mengucapkan terima kasih? Kata Jun Changqiao. Sistem berkata, kamu pasti kesurupan. Jika sebelumnya, kamu tidak akan mengatakan itu. Rose of Flowers juga sangat terkejut. Jun Changqiao berkata bahwa mereka adalah pasangan tua yang sudah menikah. Dia tersipu dan berpikir, apakah dia akhirnya menerimaku? Moon, kunyah. Di kafetaria, Gou Sheng seperti anjing gila, dengan gila melahap semua makanan lezat. Hanya ketika piring ditumpuk beberapa lusin kali dia akhirnya duduk dan bersendawa. Kepala keluarga, Gong Sun Ho berkata, apa yang harus kita lakukan dengan Bai Li Qianzhou? Tentu saja, kami akan mengirimnya kembali ke kota dosa. Bai Li Qianzhou, yang sedang makan di meja lain, segera memuntahkan sup di mulutnya ketika mendengar ini. Dia melolong dalam hatinya, kamu menendangku ke tepi jalan setelah aku hidup lebih lama dari kegunaanku. Meskipun keterampilan medis orang ini aneh, untuk dapat menyembuhkan penyakit nyonya, dia cukup mampu. Akan sia-sia mengirimnya kembali ke kota dosa. Gong Sun Ho merendahkan suaranya, kenapa kita tidak menguncinya di klan? Kau sudah mengingatkanku. Mata Jun Changqiao berbinar. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa kertas dan tinta dan mulai menulis. Di hari yang sama, surat tulisan tangannya dikirim ke Gunung Jie. Master Hall Realm Hall membukanya dan melihatnya. Dia dengan marah menghancurkan meja dan berkata, kamu sudah keterlaluan. Kemarahannya berasal dari isi surat itu, Bai Li Qianzhou bersalah dan harus dihukum. Saya telah memutuskan untuk mengeksekusi hukuman atas nama Aula Jie dan memenjarakannya di sekte sepanjang masa sampai dia dibebaskan setelah menyelesaikan hukumannya. Sial, salah satu petinggi berkata dengan marah, sekte sepanjang masa hanyalah sebuah sekte. Apa haknya untuk bertindak atas nama Aula Jie? Tolong izinkan, seseorang berkata, apakah itu berarti kita tidak boleh menolak? Jelas bahwa mereka ingin menunggangi kepala kita. Jika ini bisa ditoleransi, apalagi yang bisa kita toleransi? Para petinggi Aula Jie sangat marah, tetapi mereka hanya bisa mengaitkannya dengan ketidakmampuan. Karena jika seseorang menyarankan pergi ke sekte sepanjang masa untuk meminta penjelasan, pasti akan ada keheningan yang canggung. Mereka bahkan akan ingat bahwa bagian belakang yang mengering di halaman belum diambil. Berderak, pintu sel terbuka, ruangan itu gelap. Bai Li Qianzhou, yang mengenakan seragam penjara zebra dan memegang selimut, berjalan masuk. Kata Patriark, Gong Sun Ho berkata, di penjara di kota dosa sama dengan di penjara di sekte sepanjang masa. Mulai sekarang, Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di sini. Gong Sun Ho, Bai Li Qianzhou dengan terampil meletakkan selimut di tempat tidur dan meraung, apakah ini cara sekte sepanjang masa memperlakukan dermawannya? Dia dihukum. Pada akhirnya, dia masih harus dipenjara. Hatinya terasa pahit. Dia ingin menangis. Gong Sun Ho tertawa, penjara sekteku lebih nyaman daripada kota dosa. Makanan sekteku lebih enak daripada kota dosa. Kamu harus bersyukur daripada berteriak. Ini, Bai Li Qianzhou tidak menyangkalnya. Tentu saja. Gong Sun Ho berkata, Patriark juga berkata bahwa jika kamu bekerja dengan baik selama masa hukumanmu, kamu dapat mengurangi hukumanmu. Penatua Matahari, Su Xiaomo berjalan mendekat dan berkata, sudah waktunya makan. Meja diletakkan di luar sel. Semua jenis makanan lezat diatur dengan rapi. Gelombang aroma tercium, sangat selera Bai Li Qianzhou. Dia hampir meneteskan air liur di tempat. Ini makan siangmu. Su Xiaomo mendorong mangkuk kecil dari celah di sel. Di mangkuk,
Ada 2 roti kukus dan beberapa sayuran asin. Bailey Qianchou tampak seperti akan pingsan, ini adalah makanan sektemu sepanjang masa. Gong Sun Ho dan Su Xiaomo mengabaikannya dan mengambil tempat duduk mereka. Mereka mulai melahap makanan lezat di depannya. Bagus, bagus. Petik 2. Bailey Qianchou membawa mangkuk itu. Dia mengunyah roti kukus seolah-olah dia marah. Dia tidak bisa tidak melihat makanan di luar. Dia hanya bisa menelan ludahnya. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi dalam beberapa hari berikutnya, kapanpun waktunya makan, mereka berdua akan membawa meja dan makan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa mereka sengaja memancingnya. Cek-cek, bakso Liu Ximei sangat lezat. Jangan hanya makan. Ayo, ayo, minum. Su Xiaomo dan Gong Sun Ho makan dan minum, membuat Bailey Qianchou ngiler. Dia menatap roti kukus di tangannya dan berteriak dalam hatinya, rasanya tidak enak. Hari berikutnya, Su Xiaomo dan Gong Sun Ho datang lagi. Namun, sebelum mereka berdua mulai makan, Bailey Qianchou hanya bisa mengaum, apa tujuanmu? Ini sangat sederhana, Gong Sun Ho berkata, untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa. Saya mengerti. Bailey Qianchou telah berpikir selama beberapa hari terakhir. Mereka sengaja memancingnya, pasti ada alasannya. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Tidak, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Menggunakan metode ini untuk memancingku terlalu tidak manusiawi. Bukannya dia tidak ingin mengatakannya. Hanya saja ketika Jun Changqiao membawanya kembali ke sekte dari kota dosa, dia menyadari bahwa Bailey Qianchou adalah orang yang pantang menyerah. Karena itu, dia tidak berani membuka mulutnya. Sebaliknya, ia menggunakan metode lama. Gong Sun Ho, Bailey Qianchou berkata dengan dingin, kamu sudah menjadi rekan kerjaku begitu lama. Tidakkah kamu tahu orang macam apa aku ini? Jangan pernah berpikir untuk menggunakan metode tercela seperti itu untuk memaksaku menyerah. Petik 2. Maafkan aku karena tidak terkendali dan memanjakan dalam hidupku. Aku juga takut suatu hari nanti aku akan jatuh, di bawah iringan laut dan langit tanpa batas, sel penjara perlahan terbuka. Bailey Qianchou keluar dari dalam. Kemudian, dia merapikan seragam sekte sepanjang masa yang baru saja dia ganti. Itu sangat nyaman, ini sangat cocok, dia tidak takut. Itu seperti liriknya, maafkan saya karena tidak terkendali dan memanjakan dalam hidup saya. Demi kebebasan, Bailey Qianchou memilih untuk berkompromi. Sekarang, 3 pembunuh iblis hebat dari Realm Hall semuanya berkumpul di sekte sepanjang masa. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah keluarga. Seperti yang diharapkan, selama cangkul digunakan dengan baik, tidak ada sudut yang tidak bisa digali. Sayangnya, dia merekrut Realm pencarian kebenaran tingkat menengah, sehingga misi epik tidak meningkat. Oleh karena itu, Jun Changqiao masih harus memikirkan cara untuk menyelesaikan target lainnya hanya dalam 1 tahun. Astaga, dia membuka toko dan berdoa, saya harap saya bisa mendapatkan sesuatu yang baik kali ini. Baru-baru ini, karena masalah dengan Rose of Flowers, segera setelah cooldown dipulihkan, itu akan disegarkan. Sayangnya, setiap kali dia memiliki harapan, dia akan kecewa. Ding, ding, penyegaran yang sering terdengar di benaknya. Setelah lebih dari 10 kali, item yang dia inginkan tetap tidak muncul. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. Penyegaran lain, Jun Changqiao langsung melompat dan berkata, Abyss of Life. Betul sekali, kata-kata, Abyss of Life, tertulis di kolom kedua di baris pertama toko. Barang, jurang kehidupan, pendahuluan, area terlarang misterius dari pesawat tertentu. Efek, dengan mengorbankan umur seseorang, seniman bela diri dapat dengan cepat maju ke alam pencarian kebenaran tingkat rendah. Kerugian, efek samping yang tidak diketahui akan terjadi setelah mengkonsumsi umur seseorang. Harga, 5.000 poin reputasi. Dari pengantar, Jun Changqiao segera menentukan bahwa ini pasti jurang kehidupan yang telah membantu muridnya maju ke alam berikutnya. Karena itu, dia meraung, anjing dari suatu sistem, dan Anda mengatakan bahwa barang-barang yang dijual di toko tidak dicuri dari pesawat lain. Jun Changqiao tahu bahwa beberapa barang di toko dicuri, seperti gulungan patah 7 sinar misterius. Hanya ketika Abyss of Life muncul, dia menyadari bahwa semua barang yang dia beli dicuri. Sistem berkata, tuan rumah menghabiskan uang untuk membelinya, bagaimana itu bisa dianggap mencuri? Petik 2, Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, itu benar, pantatku. Jika saya tidak tahu, saya tidak bersalah. Sekarang saya tahu, jika saya membelinya lagi, bukankah saya akan menjadi kaki tangan? Tidak apa-apa, sistem berkata,
Tuan rumah, jangan gunakan toko lagi, tetap di rumah dan jadilah orang suci. Jun Changqiao jatuh ke dalam dilema lagi. Jika bukan karena pembaca membaca, dia tidak akan memiliki beban psikologis jika dia harus mengajari mereka nilai-nilai yang benar. Gou Sheng ingin melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dia dibatasi oleh moralitas. Itu terlalu sulit. Setelah memikirkannya berulang kali, Jun Changqiao pada akhirnya tidak membeli Abyss of Life karena dia perlu memberi contoh. Karena, dia bisa memasuki alam atas kapan saja, mengapa dia menghabiskan poin reputasi untuk membelinya? Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia dapat mengirim orang-orang dari aula formasi untuk mempelajarinya dan kemudian memindahkannya ke sekte. Sistem berkata, apakah kamu tidak takut orang akan menuduhmu membawa bencana ke alam atas? Menyebabkan seniman bela diri lain kehilangan kesempatan untuk berkultivasi. Petik 2. Aku menyelamatkan mereka. Jun Changqiao berkata dengan sok suci, bukankah baik untuk hidup beberapa tahun lagi? Apakah Anda harus menyia-nyiakan umur Anda tanpa menahan diri? Petik 2. Di hari yang sama, orang tua Taixuan membawa Zhen Dejun dan yang lainnya ke Abyss of Life. Selama mereka bisa mengatasi sistem formasi, tidak akan menjadi masalah untuk menempatkan mereka di gunung belakang sekte sepanjang masa. Sebenarnya, alasan mengapa Jun Changqiao ingin pindah adalah karena muncul di toko, bukan berarti bisa dibawa pergi. Antara membeli dan pindah, dia pasti akan memilih yang terakhir, setidaknya, itu akan menghemat uangnya. Sistem Raum, berhenti berbicara tentang nilai, berhenti membuat pembaca disalahkan, Anda hanya khawatir tentang poin reputasi Anda. Setelah memastikan bahwa barang-barang di toko itu dicuri, Jun Changqiao bahkan lebih kagum dengan sihir sistem. Lagi pula, banyak item yang terlalu mengagumkan, karena ada di dunia, penciptanya pasti luar biasa. Tentu saja, dia bahkan lebih panik. Setelah perhitungan yang cermat, setelah bertransmigrasi ke dunia lain, dia membeli barang yang tak terhitung jumlahnya dari toko, seperti menara pengalaman dan berbagai alam misterius. Karena mereka dicuri, bukankah itu berarti dia membuat banyak musuh? Jun Changqiao menghela nafas. Kemudian, dia menyegarkan merchant shop. Pada akhirnya, dia menggunakan semua kegunaan selanjutnya, dan tidak ada hal baik yang keluar. Aku sudah terbiasa. Dia juga menerimanya. Dia tidak bisa menyerah pada hidup hanya karena dia tidak punya cheat. Jun Changqiao memanggil petinggi sekte dan mengingatkan mereka untuk lebih fokus. Sebenarnya, efek dari ruang budidaya Elder cukup bagus. Selama periode waktu ini, Ding Xinguang, Old Ge, dan yang lainnya jelas telah meningkat, tetapi agak sulit untuk menembus nilai misi dalam batas waktu. Batas terkutuk. Jun Changqiao mendambakan versi alam bawah. Paling tidak, selama dia memiliki poin kontribusi yang cukup, dia akan bisa menyegarkan tanpa henti. Saat ini, meskipun dia dapat menyegarkan 30 kali secara gratis jika dia mengisi ulang akunnya, dia harus dengan patuh menunggu bulan depan. Saya ingin menjadi Taipan Kryptonite. Namun, versi baru terkutuk itu tidak memberi mereka kesempatan. Alam gunung dan laut. Gu Zhaoxi duduk sendirian di halaman dengan linglung. Di sampingnya ada rantai panjang. Itu benar, dia mengambilnya dari kuburnya sendiri. Gu Zhaoxi memulihkan banyak ingatannya, tetapi dia tidak dapat mengingat bagaimana dia bergabung dengan sekte sepanjang masa dan bagaimana dia meninggal, jadi dia telah memikirkannya sejak dia kembali. Putra, Gu Tianxing berjalan mendekat dan berkata, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Tidak, Gu Zhaoxi berpura-pura menjadi anak kecil dan tersenyum cerah. Tidak seperti penyusutan pasif Jun Changqiao, dia benar-benar bereinkarnasi, tetapi pikiran dewasanya masih ada. Dia harus tampil setiap hari, dan itu sedikit melelahkan untuk hidup. Jika Anda ingin melupakan beberapa hal, jangan pikirkan itu. Jika Anda tidak ingin melupakan beberapa hal, Anda tidak bisa melupakannya bahkan jika Anda memaksakan diri, kata Gu Tianxing. Gu Zhaoxi menggaruk kepalanya dan berkata dengan wajah kosong, kata-kata ayah sangat aneh, aku tidak mengerti. Gu Tianxing menepuk kepalanya dan tersenyum, menurut pemahaman ayahmu, sistem Laut Azure memiliki total 32 roh khusus. Yang ada di tubuhmu seharusnya adalah roh reinkarnasi, kan? Roh reinkarnasi. Meskipun Gu Zhaoxi tampak kosong, hatinya kacau balau. Ini sudah berakhir. Apakah dia terlihat? Mereka yang telah bereinkarnasi adalah abadi. Gu Tianxing berkata, ini juga merupakan kesempatan besar bagimu untuk mendapatkan roh langka seperti itu. Ayah, kamu mengatakannya. Gu Zhaoxi berpura-pura bodoh, aku benar-benar tidak mengerti. Pak, Gu Tianxing menjentikkan dahinya dan berkata sambil tersenyum, berhentilah berpura-pura, sejak hari kamu dilahirkan, benih roh dalam dantianmu ditemukan oleh ayahmu.
Petik 2,2. Gu Zhaoxi terdiam. Penampilannya begitu sempurna, bagaimana dia ditemukan? Memikirkannya, ayahnya sangat kuat sehingga menghancurkan kapal perang dunia roh seperti bermain. Itu normal bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Putra, ibuku berjalan keluar dari kamar dan berkata, saya berencana untuk menunggu sampai Anda dewasa untuk memberi tahu Anda. Baik, ibu tahu. Sayang, Gu Zhaoxi tidak lagi berpura-pura menjadi anak kecil, ekspresi yang tidak sesuai dengan usianya muncul di wajahnya, dan berkata, ya, saya memiliki roh reinkarnasi. Setelah jeda, dia berkata dengan malu, aku minta maaf karena telah menipumu begitu lama. Putra, Gu Tianxing berdiri dan melihat ke langit dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata, orang-orang bereinkarnasi setelah kematian, itu takdir. Jangan merasa malu untuk menghadapi orang tua Anda hanya karena Anda memiliki roh reinkarnasi. Gu Zhaoxi sedikit terkejut, karena dia terekspos, dia siap untuk berpisah, tetapi kata-kata ayahnya jelas berarti dia akan menerima putranya yang bereinkarnasi dengan curang. Ibu Gu berkata, kamu bisa menjadi putra kami, itu takdir. Ibu, Gu Zhaoxi sedikit tergerak, dia telah bereinkarnasi berkali-kali, tetapi baru kali ini dia mengalami perasaan keluarga. Putra, Gu Tianxing menoleh untuk menatapnya, dan berkata dengan nada serius, ingat, kamu adalah putraku dalam kehidupan ini, darah Gu Tianxing. Kamu tidak dapat mengubahnya dalam kehidupan ini. Suaranya kuat dan kuat, mengguncang Gu Zhaoxi ke lubuk jiwanya. Gedebuk, dia berlutut di tanah dan bersujud kepada kedua tetua, berkata, ayah dan ibu, Anda melahirkan saya dan membesarkan saya. Saya, Gu Zhaoxi, adalah putra Anda. Gu Zhaoxi, ibu Gu berpikir sejenak, dan berkata, saya pikir itu adalah nama yang terukir di batu nisan di belakang gunung sekte sepanjang masa. Ketika dia memanggil putranya untuk makan, dia melepaskan indera spiritualnya dan secara tidak sengaja melihat makam itu. Betul sekali, Gu Zhaoxi berkata, ini adalah identitas saya di alam atas di kehidupan saya sebelumnya, seorang penatua sekte sepanjang masa, Gu Zhaoxi. Suaranya juga sangat keras, meskipun dia tidak tahu mengapa, kata-kata, sekte sepanjang masa, sepertinya mengandung semacam kekuatan yang memaksanya untuk bangga. Tidak heran, Gu Tianxing berkata dalam kesadaran, sejak kamu kembali dari alam atas, kamu telah terganggu. Ayah, Gu Zhaoxi mengepalkan tinjunya, dan berkata, saya tidak memilih untuk tinggal di sekte sepanjang masa karena saya berharap untuk belajar lebih banyak seni bela diri dari Anda. Saya tidak ingin merendahkan diri saya kepada orang lain lagi, dan saya tidak mau, aku tidak ingin bereinkarnasi lagi. Mereka yang telah bereinkarnasi adalah abadi. Ini terdengar bagus, tetapi hanya mereka yang pernah mengalaminya yang akan mengerti betapa menyakitkannya itu, karena akar penyebab dari setiap kematian adalah mereka tidak cukup kuat. Aku ingin menjadi lebih kuat. Gu Zhaoxi berkata, dewa dan iblis tidak bisa melakukan apapun padaku. Saya mengerti. Gu Tianxing berbalik, dan punggungnya berangsur-angsur menjadi gelap. Dia berkata dengan nada yang sangat serius, besok, aku akan mulai mengajarimu seni bela diri. Jalan ini mungkin sangat sulit, tetapi jika kamu tidak ingin bereinkarnasi lagi, kamu harus bertahan sampai akhir. Saya akan. Petik 2. Gu Zhaoxi berkata dengan tatapan penuh tekad, bertahan sampai akhir. Di tempat ilusi, Gu Tianxing membawa Gu Zhaoxi masuk. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan memulai pelatihan seni bela diri untuk putranya yang bereinkarnasi ini. Durasinya sementara ditetapkan selama 5 tahun. Tidak peduli apa identitas Anda dalam kehidupan Anda sebelumnya, mulai hari ini dan seterusnya, lupakan semua seni bela diri yang telah Anda pelajari. Jangan pernah berpikir untuk mengolahnya karena itu membuang-buang waktu dan hidup, kata Gu Tianxing. Kata-kata ini sombong, memotong kapal perang dengan kapak, dia berhak menjadi sombong. Dipahami, Gu Zhaoxi tahu seberapa kuat ayahnya, jadi dia tidak pernah mempertimbangkan seni bela diri sejak dia lahir. Dia berharap ayahnya akan mengasuhnya, batu giok yang indah ini. Datang, Gu Tianxing berkata, mulai. Desir. Desir. Begitu dia mengatakan itu, klon muncul dan berkata, ini adalah seni bela diri yang ayahmu ciptakan dengan usaha hidupnya. Ini disebut seni 1000 bayangan besar. Hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Ini akan membantu seni bela diri Anda, budidaya seni di masa depan. Seni utama 1000 bayangan. Gu Zhaoxi merasa itu terdengar familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Dapat dilihat bahwa meskipun dia mengingat sebagian dari ingatannya di sekte sepanjang masa, dia tidak dapat mengingat seni bela diri yang dia kembangkan. Kalau tidak, dia akan berteriak, bukankah ini seni bela diri yang unik dari sekte kakak tua? Tentu saja, Gu Tianxing menjelaskan,
seni seribu bayangan utama tidak digunakan untuk pertempuran, tetapi untuk memberikan pemahaman tentang seni bela diri. Prestasi ayahmu dalam seni bela diri dan pengobatan berasal dari ini. Duduk, aku akan memberimu mantra sekarang. Gu Zhaoxi duduk, matanya bersinar dengan antisipasi. Seni bela diri yang dibuat oleh seorang ahli seperti ayahnya pasti akan luar biasa. Tentu saja, Gu Tianxing mengingatkan, seni bela diri yang ayahmu ciptakan ini tidak terduga. Kamu mungkin tidak dapat memahaminya pada percobaan pertamamu, jadi jangan terlalu tidak sabar. Lagi pula, dalam seni bela diri, lebih cepat kurangi kecepatan. Saya akan mengingat ajaran ayah. Dengarkan baik-baik. Gu Tianxing mengucapkan mantra satu persatu dan menambahkan, ketika kamu kembali ke rumah, mintalah ibumu untuk buku petunjuk rahasia. Petik 2, petik 2. Mulut Gu Zhaoxi berkedut. Seni bela diri yang diciptakan oleh ayah dijaga oleh ibu atas nama ayah. Dari sini, orang bisa melihat seberapa tinggi status keluarga itu. Putra, Gu Tianxing juga duduk dan berkata, kamu harus memiliki dasar dalam seni bela diri. Berkultivasi sendiri terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, katakan padaku. Ayah akan memberimu 1 atau 2 petunjuk. Semua orang iri padanya karena menjadi seorang ayah. Baik, Gu Zhaoxi menyembunyikan semangat dan kinya dan mulai merenungkan mantra yang diajarkan ayahnya. Alisnya yang kecil langsung berkerut. Gu Tianxing mengeluarkan meja dari cincin spasialnya dan meletakkan sepiring kacang dan sebotol anggur. Sepertinya dia bermaksud menuangkan beberapa cangkir. Ayah, Gu Zhaoxi bertanya, apakah ibu mengizinkanmu minum? Gu Tianxing memberinya kacang dan menegur, tabu terbesar dalam seni bela diri adalah terganggu. Cepat tenang dan kultivasi. Sedangkan untuk minum, jangan beritahu ibumu ketika kamu kembali. Baiklah, baiklah. Gu Zhaoxi tidak banyak berpikir dan terus memahami mantra 1000 bayangan besar. Gu Tianxing makan kacang dan minum anggur. Dia berpikir dalam hati, saya telah membersihkan sumsum dan tulang anak saya dalam 2 tahun terakhir. Tidak ada masalah dengan fisiknya. Saya bertanya-tanya bagaimana bakatnya. Alasan mengapa dia mengajarinya mantra 1000 bayangan besar terutama untuk menguji bakatnya. Jika dia bisa menurunkan standar menjadi 10 hari dalam 3 hari, dia akan dianggap sangat memenuhi syarat. Dia pasti akan menjadi talenta hebat di masa depan. Ayah, pada saat ini, teriakan Gu Zhaoxi membuyarkan pikirannya. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Hal terpenting dalam seni bela diri adalah menenangkan diri. Gu Tianxing sangat kecewa karena dia telah diinterupsi ketika dia baru saja mulai berkultivasi. Itu, Gu Zhaoxi menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya aku telah mempelajarinya. Apa? Gu Tianxing berkata dengan terkejut, mempelajarinya. Ya, Gu Zhaoxi mengangguk. Omong kosong. Gu Tianxing berdiri dan berjalan mendekat. Dia menarik telinga putranya dan memarahi, kamu mempelajarinya dalam waktu kurang dari 10 menit. Apakah Anda pikir saya bodoh? Petik 2. Aku benar-benar mempelajarinya. Gu Zhaoxi berkata dengan keluhan, ayah, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menunjukkannya padamu. Oke, Gu Tianxing melepaskannya dan mundur selangkah. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, jika Anda bisa menunjukkan kepada saya tidak akan menyentuh setetes anggur mulai sekarang. Keyakinan seperti itu datang dari fakta bahwa dia membutuhkan ribuan tahun untuk menciptakan mantra 1000 bayangan besar. Bahkan jika putranya sangat berbakat, tidak mungkin baginya untuk mempelajarinya dalam waktu kurang dari 10 menit. Fiuh, Gu Zhaoxi menghela nafas dan kemudian menutup matanya. Mantra aneh muncul di lautan kesadarannya dan kemudian berubah menjadi sosok yang saling bersilangan. Berdengung, tubuhnya bergetar dan klon muncul. Gu Tianxing melihatnya dan ekspresinya menjadi lesu. Kemudian dia perlahan membuka mulutnya. Betul sekali, dari aura dan bentuknya, itu memang mantra 1000 bayangan besar. Apakah aku sedang bermimpi? Gu Tianxing buru-buru menggosok matanya. Setelah memastikan bahwa putranya telah memadatkan klon asli, dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Di pondok jerami, Nyonya Gu mengobrak-abrik lemari dan mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah. Dia dengan santai melepas lapisan segel di permukaan. Suamiku, kamu memiliki pandangan ke depan. Saya telah mengumpulkan seni bela diri terlebih dahulu sehingga saya dapat meneruskannya kepada putra saya di masa depan. Ketika kotak itu dibuka, ada banyak manual rahasia kuno di dalamnya. Pada saat ini, jika ada pembangkit tenaga listrik yang hadir, mereka pasti akan iri sampai menangis. Ini karena setiap manual seni bela diri di dalamnya adalah yang paling berharga di seluruh alam semesta atas. Mantra 1000 bayangan besar.
Nyonya Gu bergumam dan kemudian mencari satu persatu. Ekspresinya berangsur-angsur berubah karena dia tidak dapat menemukannya. Apakah itu dicuri? Dia segera menyangkal tebakan ini. Manual rahasia ditempatkan di dalam kotak dengan banyak segel di permukaan. Sekarang segelnya masih utuh, itu berarti segel itu tidak disentuh, apalagi dicuri. Mungkinkah aku tidak memasukkannya? Nyonya Gu mulai berpikir keras. Dia ingat bahwa dia mengambilnya dari suaminya dan memasukkannya ke dalam. Ini seharusnya tidak mungkin. Tidak, ada yang mencurigakan. Nyonya Gu duduk dan dengan hati-hati mengingat sampai dia ingat bahwa ketika dia meminta manual rahasia suaminya, dia berulang kali menolak. Dia mengerutkan kening dan berkata, dia pasti telah melakukan sesuatu sebelumnya dan diam-diam menukar manual rahasia dengan anggur. Gu Tianxing, kembali ke sini. Gu Tianxing, yang sedang mengajar putranya, tiba-tiba mendengar teriakan tajam dan langsung terguncang ke samping. Oh tidak, ibumu marah. Petik 2, istri, aku tidak bersalah. Saya memberikan manual rahasia kepada Anda. Mereka tiba-tiba menghilang. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Aku bersumpah, aku tidak menukarnya dengan anggur. Hari berikutnya, di Tanah Ilusi, Gu Tianxing berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Aura abadi sangat kuat. Ayah, Gu Zhaoxi berkata dengan lemah, apakah kamu yakin tidak perlu perawatan? Tidak dibutuhkan, Gu Tianxing berkata, aku bisa menerimanya. Kamera berangsur-angsur berputar dan hanya melihat ada benjolan besar di wajahnya. Matanya terjepit menjadi satu garis. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Luar biasa, Gu Zhaoxi kagum. Ayahnya tidak mengatakan sepatah kata pun ketika ibunya menggunakan kekerasan dalam rumah tangga kemarin. Dia pasti telah melalui banyak hal untuk mencapai level setinggi itu. Gu Tianxing, kembali ke sini. Suara melengking Nyonya Gu tiba-tiba datang. Gu Tianxing mogok. Ya dewa, apakah aku kehilangan sesuatu lagi? Dia menebak dengan benar. Setelah kembali ke pondok, Nyonya Gu meletakkan kotak indah lainnya di atas meja dan berteriak, apakah Anda menjual sutra pencerahan pikiran dan cetakan telapak tangan melintasi surga? Tidak, tentu saja tidak. Petik 2, segelnya masih utuh. Bagaimana bisa hilang? Aku tidak tahu, sekte sepanjang masa. Setelah Jun Changqiao mandi dan berganti pakaian, dia duduk di ruang kerja dan membuka toko. Dia berdoa, saya tidak berharap untuk melihat apapun yang dapat membantu meningkatkan level saya. Setidaknya beri saya beberapa seni bela diri tingkat abadi. Sutra refleksi luar biasa, cetakan telapak tangan melintasi surga. Hadiah untuk menyelesaikan misi epik pertama dari versi alam atas adalah untuk membantu sekte memiliki seni bela diri yang cocok untuk dibudidayakan ketika mereka pertama kali datang ke alam yang lebih tinggi. Pada akhirnya, itu dicuri dari Gu Tianxing. Seni 1000 bayangan. Hadiah tersembunyi untuk menyelesaikan misi sampingan. Setelah berkultivasi, seseorang dapat memadatkan bayangan dan mengolah seni bela diri, obat-obatan, dan sebagainya lebih cepat. Pada akhirnya, itu dicuri dari Gu Tianxing lagi. Apa ini? Menangkap seekor domba dan menarik bulunya dengan sekuat tenaga. 3 seni bela diri diberikan sebagai hadiah dan tidak diperoleh dengan menghabiskan 3 poin. Karena itu, orang tidak bisa menyalahkan Jun Changqiao untuk ini. Bahkan Gu Tianxing harus berterima kasih padanya karena di Tanah Ilusi, Gu Zhaoxi melambaikan tangan kecilnya dan energi berkumpul di antara 5 jarinya. Dalam sekejap, dia mengeluarkan Heaven Crossing Palm Print yang sangat standar dan tersenyum cerah. Ayah, aku sudah mempelajarinya. Gu Tianxing, yang wajahnya memar dan bengkak, tercengang. Dia baru saja menyampaikan mantra kepadanya. Hanya 10 menit dan dia telah mempelajarinya lagi. Bakatnya terlalu mengerikan. 2 seni bela diri ini mungkin cocok untuknya. Mari kita coba yang lain. Gu Tianxing lebih stabil dan tidak terburu-buru untuk menyimpulkan bakat putranya. Oleh karena itu, dia memberikan sutra refleksi yang luar biasa kepadanya. Pada akhirnya, dia mempelajarinya setelah beberapa saat. Jenius, sangat jenius. Gu Tianxing sangat bersemangat sehingga dia tidak peduli dengan luka di wajahnya dan memaksa dirinya untuk sangat gembira. Kultivasi cepat Gu Zhaoxi adalah karena dia telah mempelajarinya di sekte sepanjang masa. Meskipun ingatannya telah hilang, pengetahuannya tentang seni bela diri masih ada. Ketika dia melakukan kontak dengannya lagi, itu mudah. Karena itu, Gu Tianxing harus berterima kasih kepada Jun Changqiao karena dia telah mengajari putranya sebelumnya. Sudut pandang kami telah dijelaskan. Terima kasih. Kamera kembali ke sekte sepanjang masa. Jun Changqiao duduk di ruang belajar seperti orang percaya yang taat. Dia mulai menyegarkan diri untuk bulan baru dan berdoa agar barang-barang bermanfaat muncul.
Dia sangat cemas baru-baru ini. Dia sangat cemas sehingga dia mengalami sembelit. Hanya ada 3 hingga 5 bulan tersisa sebelum penyelesaian misi epik. Meskipun murid inti telah memenuhi persyaratan, masih belum ada kabar dari murid lainnya. Oleh karena itu, apakah mereka bisa menyelesaikannya atau tidak tergantung pada toko. Ding, ding, petik 2. Sistem disegarkan terus-menerus. Dilihat dari frekuensinya, jelas tidak ada hal baik yang keluar. Setelah total 20 kali, Jun Changqiao memeluk kepala kecilnya yang botak dengan kedua tangan dan meraung. Saya pelanggan VIP, mengapa saya tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik? Sistem berkata, Anda tidak bisa terburu-buru. Jika kamu tidak terburu-buru, sudah hampir waktunya untuk misi. Jun Changqiao bersemangat, tetapi melihat bahwa masih ada 10 peluang tersisa, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk terus menyegarkan. Akibatnya, dia dengan santai menggulir ke bawah dan melompat dengan suara mendesing. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi gembira, mesum, dan bengkok. Melihat deskripsi ini, beberapa pembaca tidak senang, karena ini menunjukkan bahwa Gou Sheng pasti telah mendapatkan banyak. Itu benar, setelah upaya dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Jun Changqiao akhirnya tersentuh oleh surga. Dia akhirnya dianugerahi kekuatan Kaisar Eropa. Dia langsung mendapatkan sebuah kotak dengan tanda tanya besar terukir di atasnya dari toko. Ini akan datang, ini akan datang. Itu ada di sini dengan barang-barang tertinggi. Hahaha, hahaha. Dalam penelitian, suara angsa bisa didengar. Secara kebetulan, Rose of Flowers lewat di luar dan melihat melalui pintu. Dia melihat suaminya berjongkok di atas meja, menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir, sangat manis. Sepanjang seluruh buku, bahkan penulisnya sendiri tidak tahu berapa kali item tertinggi muncul, tetapi ada satu hal yang tidak dapat disangkal, item yang diperoleh benar-benar top-notch, seperti alam rahasia hidup dan mati, one hit kill, dan pakaian dalam merah yang selalu dikenakan si. Tentu saja, itu bukan pertama kalinya barang tertinggi muncul di alam atas. Misi sebelumnya menghadiahinya dengan hak untuk membelinya, dan dia memperoleh palem Vairocana. Namun, karena terlalu misterius, Jun Changqiao belum pernah menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya sampai sekarang. Kenapa 2.000 lebih mahal? Melihat tanda tanya besar dengan harga 14.000 poin reputasi, Gou Sheng tiba-tiba runtuh. Jangan membelinya jika Anda pikir itu mahal. Sistem berkata, segarkan. Enyahlah. Jun Changqiao memarahi. Pada akhirnya, dia menekan sakit hatinya dan menghabiskan poin reputasi untuk membelinya, tetapi dia hanya tersisa 1.000 poin reputasi. Jika itu adalah barang prestis biasa lainnya, Gou Lou mungkin telah mempertimbangkannya untuk sementara waktu. Namun, dia tidak pernah kecewa dengan item tertinggi sebelumnya. Oleh karena itu, apakah dia bisa mendapatkan item yang bisa membantunya meningkatkan ranahnya atau tidak, itu layak menghabiskan banyak uang untuk bertaruh. Fiuh, dia menutup matanya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Setelah berdoa, Gou Sheng mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Permukaannya bergelombang dengan cahaya keemasan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan One Pun Kill X1. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan One Simulated Battlefield X1. Petik 2. Kotak besar memudar, dan manual rahasia dan portal teleportasi muncul di Space Ring. Satu pukulan membunuh. Jun Changqiao sangat gembira. Apakah ini versi One Pun Kill yang ditingkatkan? Desir, dia buru-buru membuka halaman depan manual rahasia. Kata-kata yang terukir di dalamnya tiba-tiba tampak menjadi hidup, kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu dengan lautan kesadarannya, secara bertahap berkembang menjadi gambar yang kompleks. Segera, Jun Changqiao mempelajari seni bela diri ini. Petik 2, Sistem mengeluh. Mengetahui bahwa bakat dan IQ tuan rumah tidak cukup, mereka mulai memaksa seni bela diri berikutnya yang muncul. Haha, Jun Changqiao meletakkan tangannya di pinggang dan tertawa keras. Dia tidak hanya mempelajari One Pun Kill, tetapi dia juga memahami prinsipnya. Seni bela diri ini memang sangat mirip dengan One Pun Kill, tetapi karena itu diperoleh dari barang-barang tertinggi versi alam atas, itu pasti akan berkali-kali lebih kuat. Satu pukulan membunuh. Tidak sulit untuk mengatakan dari namanya bahwa selama seni bela diri ini digunakan, tidak ada keraguan tentang itu. Kondisi aktivasi One Pun Kill adalah seseorang harus bertindak keren untuk mengisinya. Sebenarnya, itu adalah keterampilan pasif yang khas. One Pun Kill juga memiliki kondisi aktivasi, tetapi seseorang dapat menggunakannya tanpa menunggu orang lain memprovokasi, jadi itu adalah skill aktif.
Mari kita coba. Jun Changqiao tidak peduli dengan simulasi medan perang untuk saat ini. Dia pergi ke lapangan latihan di luar aula utama dan secara alami masuk ke postur pertempuran. Patriark ingin memamerkan keahliannya. Ayo pergi. Murid-murid terdekat mengelilinginya. Fiuh. Jun Changqiao menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Bas-bas. Ruang bergetar sedikit dan debu di bawah kakinya melayang. Ryu Sinan baru saja keluar dari kafetaria ketika dia tiba-tiba merasakan fluktuasi di bidang pelatihan. Dia mengerutkan kening dan berkata, aura yang aneh. Itu Patriark. Wajah Gong Sun Ho merah saat dia menarik celananya dan berjalan keluar dari kakus. Bisa dikatakan begitu, ketika Jun Changqiao berdiri di lapangan latihan, seolah-olah dia telah bergabung dengan langit dan bumi. Semua orang di sekte sepanjang masa memandangnya dan terkejut dengan aura khusus yang berkumpul di sekelilingnya. Cukup, tiba-tiba, Gou Sheng mengangkat tangannya dan meletakkannya di pelipisnya. Dia berkata dengan keras, katakan dengan keras, apakah aku tampan? Celepuk, semua murid jatuh ke tanah. Patriark telah bersiap di bidang pelatihan untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, mereka tidak tahan lagi. Tampan, Su Xiaomo berteriak, tampan, tampan. Semua murid bergema, ding, harus membunuh, biaya 5%. Petik 2. Setelah mendengar suara itu, tubuh Jun Changqiao bergetar, dan 2 klon muncul dari udara tipis, berdiri dalam formasi segitiga. 2 klon, Patriark memang Patriark. Mata para murid dipenuhi dengan kekaguman yang kuat. Mereka telah berlatih seni 1000 klon untuk waktu yang lama, tetapi mereka selalu terjebak dalam memadatkan klon. Bintang, Jun Changqiao mengangkat tangannya dan berkata, musik. Ye Xingchen menekan tombol putar pada sistem suara yang dimodifikasi secara ajaib, dan melodi dinamis tiba-tiba keluar, apakah ini alasanmu untuk putus? Jika kamu bisa memulai dari awal, maukah kamu mencintaiku? Saat lagu itu berbunyi, tubuh asli dan tiruan Jun Changqiao menekan tangan mereka di depan pinggang mereka, dan pantat mereka bergoyang mengikuti irama. Petik 2, Ketika para murid melihat ini, sudut mulut mereka berkedut. Sangat norak, sangat memalukan. Ding, harus membunuh, mengisi 10%, 20%, 30%, 100%. Petik 2. Jun Changqiao mengumpulkan energi rasa malu di tubuh semua orang, dan energi keterampilan bela diri berhasil disimpan. Dia menghentikan tariannya yang canggung dan mengingat 2 doppelgangernya. Kemudian, dia menginjak tanah dan menembak ke langit seperti bola meriam. Harus membunuh. Angin kencang bertiup, dan ruang itu retak. Di luar Gunung Abadi Ion, para pembudidaya yang bergegas atau terbang semuanya khawatir. Mereka melihat retakan besar seperti buah persik di langit dengan kaget. Di dalam sekte, Jun Changqiao mendarat di lapangan latihan. Punggungnya yang kecil dan dahinya yang berkilau tampak megah dan berkilau di bawah sinar matahari. Ryu Sinan dan Gong Sun Ho tercengang. Sebagai saksi, mereka dengan jelas melihat sekte master terbang ke langit dan dengan santai menggoyangkan pantatnya, dan secara langsung, menghancurkan jejak pantat besar di angkasa. Apakah ini yang baru saja dia teriakkan, one strike kill? Jun Changqiao berhasil menggunakan teknik Sure Kill, secara langsung menghancurkan lekukan besar berbentuk buah persik di langit. Adegan itu sangat mengejutkan, orang yang lewat di luar Gunung Abadi Ion semuanya tercengang. Kesimpulannya, syarat untuk menggunakan teknik seni bela diri semacam ini adalah mengumpulkan cukup poin rasa malu. Lihat narsisme Jun Changqiao dan tarian Master of Shadow Stream. Meskipun agak aneh, itu masih tipe aktif. Adapun metode serangan, itu bahkan lebih tidak biasa. Itu tidak menggunakan tangan, kaki, atau kepala, tetapi pantat. Dengan satu gerakan, ruang itu runtuh. Memikirkannya saja sudah membuat orang kagum. Tidak buruk, Jun Changqiao tersenyum puas. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata. Langkah tak tahu malu dan memalukan semacam ini dibuat khusus untuk tuan rumah. Memang, setiap seniman bela diri dengan status tidak akan menggunakannya karena mereka tidak mampu kehilangan muka. Jun Changqiao sangat tampan, semua orang tahu itu, tapi dia bukan idola. Dia adalah seorang aktor, jadi karena dia tidak mengandalkan wajahnya untuk mencari nafkah, tidak masalah baginya apakah dia menggunakannya atau tidak. Kekuatan macam apa itu barusan? Di seluruh alam atas, banyak pembangkit tenaga listrik melihat celah berbentuk buah persik di langit di kejauhan, dan ekspresi mereka semua menjadi serius. Kekuatan datang dari sekte sepanjang masa. Mungkinkah seseorang menggunakan semacam teknik seni bela diri yang mendalam? Pada hari ini, retakan mirip kerang muncul di langit, dan langsung menjadi topik trending teratas, menjadi fokus diskusi.
Sekte Abadi Lingtian, Patriark Lin Haoyan berdiri di puncak gunung. Dia melihat celah ruang yang samar-samar terlihat di kejauhan dan berkata dengan agak khawatir, sekte sepanjang masa ini semakin berbahaya. Mendesah, penatua di sebelahnya menghela nafas. Ola Jie memang bereaksi saat itu, tetapi kami tidak menganggapnya serius. Sekarang setelah mereka sepenuhnya matang, saya khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai di masa depan. Bukankah tidak pantas mengendarai kapal perang ke Gunung Jie untuk meminta seseorang? Kata Lin Haoyan. Petik 2, Penatua terdiam, itu cukup keluar dari barisan. Ola Jie menyerahkan Bai Li Qianchou hampir setara dengan kehilangan reputasi mereka. Beritahu 9 sekte lainnya. Lin Haoyan berkata dengan tatapan serius, mari kita diskusikan. Ya, pada hari itu, 9 surat terbang keluar dari sekte surgawi Lingtian dan mendarat di 9 sekte surgawi utama. Saat itu, leluhur iblis memiliki rencana untuk membuat kekacauan di alam atas, tetapi itu terdeteksi oleh 10 sekte surgawi sebelumnya. 10 sekte surgawi besar mengumpulkan kekuatan semua klan untuk menghancurkannya. Mereka benar-benar berhasil mengatasi bahaya sejak awal. Sekarang Jun Changqiao telah memaksa masuk ke Aula Realm, mereka bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Karena itu, mereka harus mengambil tindakan pencegahan. Dunia roh bintang telah menyerbu. Meskipun Jun Changqiao tidak memiliki kinerja yang kuat, dia berani mengambil inisiatif untuk menyerang alam atas. Tidak ada yang salah dengan karakter dan pandangan dunianya. Setelah masalah selesai, dia mulai menjadi sasaran 10 sekte surgawi besar. Tidak hanya sangat realistis, itu juga menunjukkan bahwa dia telah melangkah ke panggung besar sejak usia muda dan dapat menimbulkan ancaman. Di tempat tinggal gua yang ekstrim. Setelah Masato Kitano mendengar berita dari bangau bermahkota merah, dia berkata, kamu menebak dengan benar, retakan di langit berhubungan dengan muridmu. Zenren Tonggu mengerutkan kening. Gou Sheng telah menyebabkan keributan besar, yang membuatnya senang sekaligus khawatir. Dia senang karena muridnya menjadi lebih kuat, dan peluangnya untuk memenangkan janji 10 tahun lebih tinggi. Dia khawatir karena semakin luar biasa kinerja muridnya, semakin mudah bagi sekte surgawi untuk menargetkannya. Menurutku, Masato Kitano berkata, muridmu mendapat dukungan dari klan Patung Batu dan klan Naga. 10 sekte surgawi besar tidak akan berani bertindak gegabah. Kekuatan leluhur iblis saat itu bisa dianggap yang terkuat di alam atas. Bukankah itu dihancurkan oleh mereka karena dia adalah ancaman? Kata Zenren Tonggu. Ini, Masato Kitano terdiam. Zenren Tonggu berkata, struktur alam atas telah ada sejak lama. 10 sekte surgawi besar terbiasa menjadi tinggi dan perkasa dan membuat hukum. Secara alami, mereka tidak ingin melihat seorang seniman bela diri yang menantang otoritas mereka. Teman lama, Masato Kitano berkata dengan ekspresi serius, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Mereka berdua telah bermain catur selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak menyelesaikan permainan karena penyesalan, tidak ada keraguan tentang persahabatan mereka. Ayo pergi. Zenren Tonggu berdiri dan berkata, ayo pergi ke sekte sepanjang masa. Dia perlu memberitahu muridnya tentang kekhawatirannya sehingga dia bisa bersiap terlebih dahulu untuk menghindari ditipu oleh 10 sekte surgawi besar. Sekte sepanjang masa, di belakang gunung. Wos. Sebuah pusaran baru secara bertahap terbentuk di pintu masuk. Patriark, alam misterius apa ini? Su Xiaomo bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebuah medan perang simulasi. Mendengar kata medan perang, Su Xiaomo pertama kali memikirkan medan perang dimensional. Jadi dia bertanya dengan tatapan membara, bisakah saya bertarung dengan musuh sepuasnya ketika saya masuk? Betul sekali. Jun Changqiao mengangguk. Ada manual terperinci untuk medan perang yang disimulasikan, dan dia sudah membalik-baliknya. Dia memiliki pemahaman dasar tentang fungsi spesifiknya, tetapi hal yang paling menyedihkan adalah siapapun di sekte itu bisa masuk kecuali Patriark. Diskriminasi. Ding Tua, Ge Tua. Jun Changqiao memanggil Ding Xinguang dan petinggi lainnya dan berkata, ada semua jenis makhluk kuat di medan perang yang disimulasikan. Membunuh satu akan memberi Anda poin yang sesuai, yang dapat digunakan untuk ditukar dengan pengalaman seni bela diri. Anda bisa bawalah para murid setiap 7 hari untuk berlatih. Pengalaman seni bela diri, mata semua orang menyala. Melewati alam arcane hidup dan mati juga akan memberi mereka pengalaman seni bela diri, jadi mereka memahami manfaatnya dengan sangat baik. Ayo pergi. Old Ding, Old Ge, dan yang lainnya memimpin para murid ke medan perang simulasi. Karena menurut pengaturan, jumlah orang yang bisa masuk setiap kali dibatasi hingga 500, beberapa tetua dan murid dalam harus menunggu putaran berikutnya.
Yang disebut simulasi itu fiktif. Ketika Ding Xinguang dan Ge Tua memimpin ratusan murid masuk, mereka dapat dengan jelas merasakan kehancuran dan kekosongan langit. Ini agak menakutkan. Ekspresi Su Xiaomo berangsur-angsur menjadi serius. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba, di daerah terpencil di depan mereka, prajurit dari berbagai bentuk dan pakaian muncul satu demi satu. Mereka terlihat sangat tidak nyata, tetapi mereka memancarkan aura yang kuat. 500 orang. Ada rilem pencarian kebenaran dan rilem inti. Mati. Seorang lelaki tua berjanggut perlahan membuka matanya, berkedip dengan niat membunuh. Cukup. Astaga, astaga. Petik 2. Di belakangnya, ratusan prajurit bergegas. Mereka mengumpulkan energi yang kuat atau mengeluarkan semua jenis senjata. Pembentukan. Teriak Ding Xinguang. Para murid sekte sepanjang masa, yang telah mengalami semua jenis pengalaman, bukanlah bunga di rumah kaca. Melihat musuh datang, mereka dengan cepat memasuki mode pertempuran. Membunuh, membunuh. Pertempuran sengit akan pecah. Di dalam aula utama, Zhenren Tonggu duduk, dan ekspresinya agak menarik. Dia sudah mendengar bahwa Jun Changqiao pergi ke Rilem Hall untuk meminta seseorang, terutama ketika dia mendengar bahwa yang pertama telah berubah menjadi anak berusia 3 hingga 5 tahun. Hari ini, dia melihat bahwa itu memang benar. Menguasai. Jun Changqiao menggigit apel itu dan tersenyum. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sekte saya sepanjang masa? Petik 2, petik 2. Zhenren Tonggu memutar matanya dan berkata, apakah menurut Anda 10 sekte abadi besar akan melepaskannya hanya karena Anda meminta Bai Li Qianzhou dari Rilem Hall? Jun Changqiao berkata, apakah mereka masih berencana untuk menyimpan dendam? Murid, Zhenren Tonggu berkata dengan serius, 10 sekte abadi besar adalah penguasa alam atas. Jika Anda pergi ke aula alam dan meminta seseorang, Anda tidak hanya akan menamparkan wajah mereka, tetapi Anda juga akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Betul sekali, Jun Changqiao berkata, saya ingin membuat mereka merasa tidak nyaman dan tidak nyaman. Petik 2, petik 2. Zhenren Tonggu berkata tanpa berkata-kata, 100.000 tahun yang lalu, leluhur iblis juga membuat 10 sekte abadi besar merasa tidak nyaman dan pada akhirnya dihancurkan. Tuan, maksud Anda mereka akan bergabung untuk melawan saya? 10 sekte abadi besar tidak mengizinkan kekuatan yang berada di luar kendali mereka. Jika tidak, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membasmi mereka. Haha, Jun Changqiao tertawa. Dia mengambil beberapa gigitan apel dan menggelengkan kepala kecilnya. Hari ini, saya akan mengatakan bahwa jika 10 sekte abadi besar berani memiliki ide tentang sekte sepanjang masa, saya akan membasmi mereka terlebih dahulu. Dia tidak marah. Dia tidak melebih-lebihkan emosinya. Proses dan nada bicaranya sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli. Zhenren Tonggu dan Masato Kitano saling memandang, dan sebuah pikiran muncul di benak mereka. Orang ini mungkin benar-benar bisa melakukannya. Taois Tonggu dan Taois Qiye mengemasi nasi goreng 1000 poin dan pergi. Ini membuat Jun Changqiao bertanya-tanya apakah mereka ada di sini untuk memperingatkannya tentang 10 sekte surgawi besar atau untuk membebaskan. Tuanmu benar, kata sistem. Kita harus waspada. Ya, Jun Chang tersenyum dan berkata, bagaimana orang yang berpikiran sempit seperti 10 sekte abadi besar dapat mentolerir kekuatan yang lebih kuat dari mereka. Namun, dia mencibir dan berkata, saya tidak seberuntung leluhur iblis. Jika mereka berani menargetkan sekte sepanjang masa, saya pasti akan mengubahnya menjadi abu. Jun Changqiao mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte surgawi, tetapi karena 3 ras, dia tidak takut. Jika dia diberi waktu untuk berkembang, dia akan menginjak kepala mereka cepat atau lambat. Kepala keluarga. Pada saat ini, Ding Xinguang bergegas ke aula. Seragam penatua yang dia kenakan compang camping, dan dia terlihat sangat kuyu. Kamu keluar. Ya, apa yang kamu dapatkan? Sangat bagus. Mata Ding Xinguang sangat panas. Dia membawa kelompok murid pertama ke medan perang simulasi. Hanya dalam 4 jam, mereka mengalami pertempuran sengit dan akhirnya membunuh 500 seniman bela diri yang tidak diketahui asal-usulnya, mendapatkan sejumlah besar poin. Siapapun yang membunuh mereka akan mendapatkan poin. Ding Xinguang, Old Ge, dan petinggi lainnya lebih kuat, jadi mereka mengambil bagian yang lebih besar. Para murid kurang lebih juga memperoleh sesuatu. Setelah pelatihan berakhir, ketika semua orang diteleportasi, sebuah pemberitahuan terdengar di telinga mereka, menanyakan apakah mereka bersedia menukar poin mereka dengan pengalaman martial Dao. Apakah ada kebutuhan untuk berpikir? Tentu saja, mereka memilih ya. Ding, pertukaran pengalaman berhasil. Petik 2. Ding,
Pertukaran pengalaman berhasil. Petik 2. Wos. Dalam sekejap, para petinggi dan murid diselimuti oleh misteri marsial Dao yang agung, yang secara bertahap bergabung ke dalam kesadaran dan dantian mereka, menjadi bagian yang tak terpisahkan. Itu mirip dengan kultivasi Jun Changqiao, yang langsung ditanamkan ke mereka. Mereka harus melakukannya. Saya melapor, mereka semua tertipu, aku menerobos. Li Tiantian sangat bersemangat sehingga dia melompat-lompat. Aku menerobos ke transformasi ketujuh. Aku juga menerobos. Song Xuanzu, Yang Yuhua, dan yang lainnya juga maju dengan satu transformasi. Sebagai kumpulan murid inti kedua, kekuatan mereka berada di tingkat menengah ke atas dari ranah inti bergulir. Tapi sekarang, hanya dengan membunuh monster dengan santai dan menukarnya dengan pengalaman, kekuatan mereka telah meningkat. Ini sedikit gila. Ding Xinguang dan eksekutif senior lainnya tidak naik level setelah bertukar poin, yang berarti sangat sulit bagi mereka untuk menerobos ke rilem pencarian kebenaran bahkan jika mereka curang. Tetapi, tiba-tiba mendapatkan sejumlah besar pengalaman seni bela diri juga sangat menguntungkan mereka. Setelah minum sepanci air dingin, Ding Xinguang menjadi tenang dan berkata, menurut perhitungan saya, jika saya masuk dan berkultivasi beberapa kali lagi, saya dapat menembus ke tingkat menengah dari tahap pencarian kebenaran. Berapa kali? 3 atau 4 kali. Jun Changqiao sangat gembira. Medan perang yang disimulasikan memiliki cooldown seperti alam rahasia ruang waktu, tetapi dapat dipulihkan dalam waktu setengah bulan. 3 atau 4 kali hanya akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Jika dia dan para tetua lainnya bisa menerobos, mereka pasti bisa memenuhi persyaratan misi. Ding Tua, Jun Changqiao berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, kamu dan petinggi lainnya tidak perlu melakukan apapun. Fokus saja pada kultivasimu. Ya, tiga pembasmi iblis memasuki medan perang simulasi. Apa fungsi tempat ini? Bai Li Qianzhou bertanya. Meskipun dia hanya bergabung dengan sekte sepanjang masa untuk waktu yang singkat, setelah mengkonsumsi semua jenis ramuan dan mengalami semua jenis fasilitas seni bela diri, dia langsung tergila-gila. Aku tidak tahu, Ryu Sinan berkata, ini adalah pertama kalinya saya di sini juga. Gong Sun Ho berkata dengan penuh semangat, saya mendengar dari Penatua Ding bahwa ada lawan yang kuat di sini. Mengalahkan mereka akan memberi Anda poin, yang dapat digunakan untuk menukar pengalaman seni bela diri dan membantu Anda menerobos lebih cepat. Lebih cepat, Bai Li Qianzhou berkata, seberapa cepat? Berdengung. Pada saat itu, ruang itu sedikit bergetar. Seniman bela diri dengan pakaian berbeda muncul dari udara tipis. Masih ada 500 dari mereka, dan setidaknya setengah dari mereka berada di tingkat yang lebih rendah dari tahap pencarian kebenaran. Ryu Sinan meletakkan peti batu dan mengumpulkan energi di jari-jarinya. Dia tersenyum dan berkata, mereka sepertinya tidak ramah. Pergi, huf. Dalam sekejap, 3 aura berbeda meledak di medan perang yang disimulasikan. Ada kekuatan ruang, kekuatan pasir, dan kekuatan baik dan jahat. Kandang luar angkasa, pasir dan kerikil terbang. Monyet mencuri persik. Boom. Efek khusus diaktifkan, dan gelombang energi memenuhi langit. Setelah dipercepat 2 kali, 500 seniman bela diri yang disimulasikan semuanya hancur menjadi ketiadaan. Napas Ryu Sinan cepat, dan dahinya dipenuhi keringat. Gong Sun Ho duduk di punggung monster raksasa yang dibentuk oleh kekuatan pasir dan menyeringai. Sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti itu. Bai Li Qianzhou berkata, bagaimana dengan pengalaman seni bela diri? Berdengung. Pada saat itu, mereka bertiga diselimuti oleh semacam atribut. Sebuah prompt terdengar di telinga mereka. Apakah Anda ingin menukar poin Anda saat ini dengan pengalaman seni bela diri? Meskipun mereka tidak mengerti, mereka tidak terlalu memikirkannya dan berkata serempak, ya. Ding, pertukaran pengalaman berhasil. Petik 2. Ding. Petik 2. Huf. 3 pembasmi iblis dengan cepat diselimuti oleh makna mendalam dari langit dan bumi. Sejumlah besar pengalaman seni bela diri dipaksa masuk ke dalam kesadaran dan pusat energi mereka. Ryu Sinan biasanya sopan. Namun, setelah menerima pengalaman seni bela diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Sebelum melawan monster, dia berada di alam pencarian kebenaran tingkat menengah. Setelah melawan monster, dia menerobos ke alam pencarian kebenaran tingkat atas. Ding, rilem pencarian kebenaran tingkat tinggi 11. Jun Changqiao, yang sedang membaca buku komik yang diadaptasi dari novel, Meet Again in the Pugilistic World, di ruang kerja, melompat dari kursinya ketika mendengar perintah itu.
Dia sangat gembira. Siapa yang menerobos? Aku menerobos. Aku menerobos begitu saja. Di medan perang simulasi, Liu Xinan berdiri diam dalam keadaan linglung. Gong Sun Ho dan Bai Li Qianchou sangat iri sehingga mereka hampir menangis. Sebagai tiga pembasmi iblis yang hebat, mereka semua berada di alam pencarian kebenaran tingkat menengah. Bagaimana dia bisa menerobos sebelum kita? Karena dia memasuki sekte sebelumnya. Karena dia merasakan nikmatnya selingkuh dulu. Tentu saja, meskipun keduanya tidak menerobos, karena mereka memiliki banyak poin, mereka juga memperoleh banyak makna seni bela diri yang mendalam. Jika mereka melakukannya beberapa kali lagi, mereka dapat dengan mudah menerobos. Setelah meninggalkan medan perang simulasi, Bai Li Qianchou duduk di kafetaria, makan nasi goreng dan menangis. Dia meraung dalam hatinya, mengapa Patriark tidak menyelamatkanku beberapa tahun yang lalu. Jun Changqiao di sampingnya juga sedang makan dan menangis. Hal ini, kenapa tidak muncul lebih awal? Liu Xinan tidak memiliki masalah untuk menerobos ke alam pencarian kebenaran tingkat atas, tetapi itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ribu tahun. Sekarang dia telah mengalami medan perang yang disimulasikan, dia telah menerobos dengan mudah. Ini menunjukkan betapa hebatnya item ini. Itu adalah item tertinggi, sesuai dengan namanya. Itu masih hal yang sama. Sistem berkata, jika Anda ingin menjadi kaya, Anda harus bergantung pada toko. Jika Anda ingin menjadi kaya, Anda harus bergantung pada toko. Setelah ditampar wajahnya berkali-kali, dia akhirnya menegakkan punggungnya. Ding. Rilem pencarian kebenaran tingkat atas tingkat tinggi 21. Petik 2. Ding. Rilem pencarian kebenaran tingkat atas tingkat tinggi 31. Petik 2. Ding. Rilem pencarian kebenaran tingkat atas tingkat tinggi 35. Petik 2. Ding. Murid inti rilem pencarian kebenaran tingkat rendah 1610. Petik 2. Waktu berlalu, dan ranah para petinggi dan murid sekte sepanjang masa juga meningkat. Prosesnya tidak sederhana, dan itu bisa dilihat dari notifikasi sistem. Itu sedikit menakutkan. Jun Changqiao duduk di aula utama, dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Perasaan tak terkalahkan di benua bintang jatuh akhirnya akan muncul di alam atas. Kepala keluarga. Pada saat ini, suara Zen Dejun terdengar di telinganya. Analisis peta langit berbintang abadi. Ada fluktuasi yang sering terjadi di bawah tanah wilayah barat laut. Diduga tambang tingkat tinggi akan segera muncul. Hanya dalam 1 atau 2 bulan, raksasa hitam putih, Ding Xinguang, Jiang Ya, dan anggota senior sekte lainnya telah menerobos dengan mengandalkan medan perang yang disimulasikan. Tentu saja, orang-orang yang paling diuntungkan adalah murid sekte dalam dan luar. Setelah mereka memasuki alam transformasi inti, mereka dapat memasuki medan perang simulasi untuk ditingkatkan. Selama mereka memiliki cukup poin, mereka bisa menukarnya dengan tingkat pengalaman seni bela diri. Jika ada kekurangan, hanya 500 orang yang bisa masuk sekaligus. Jumlah total anggota di sekte sepanjang masa telah melebihi 100.000. Jika mereka masuk dalam batch, itu akan memakan waktu lama. Itu tidak masalah. Saat ini, misi epik hampir mencapai target, dan bahkan melebihinya. Jun Changqiao sudah sangat puas. Akan ada banyak waktu untuk membiarkan para murid menikmati perasaan peningkatan yang cepat di masa depan. Beberapa waktu yang lalu, dia sangat cemas sehingga dia mengalami sembelit. Sekarang, dia memiliki perjalanan yang mulus. Apa yang lebih baik adalah bahwa peta bintang internal eternal mendeteksi fluktuasi yang sering terjadi di bawah alam atas. Menurut analisis awal, diduga bahwa urat mineral tingkat tinggi akan segera muncul. Batu asli. Jun Changqiao berdiri di kokpit. Ada fluktuasi energi pada peta bintang yang diperluas, dan area yang dicakup tidak kecil. Dilihat dari frekuensinya, guru spiritual Taixuan berkata, vena mineral harus besar. Ayo pergi. Jun Changqiao berkata, pergi dan gali. Vena mineral di alam atas tidak memiliki pemilik. Itu akan menjadi milik siapapun yang menemukannya lebih dulu, jadi dia tidak akan ragu. Kepala keluarga. Pada saat ini, Li Qingyang berkata secara telepati, fenomena alam. Jun Changqiao berjalan keluar dari Eternal dengan sekelompok anggota senior. Dia melihat aliran cahaya perlahan naik di langit barat laut seolah-olah menembus langit dan bumi. Guru spiritual Taixuan mengerutkan kening. Kami terpapar. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Melalui sistem pemindaian peta bintang, dia mengetahui fluktuasi urat mineral bawah tanah terlebih dahulu. Dia bisa menemukannya tanpa ada yang memperhatikan. Sekarang setelah fenomena itu muncul, itu pasti akan membuat khawatir kekuatan utama.
Naik kapal. Astaga, astaga, astaga. Anggota senior dan murid inti dari sekte itu naik ke Eternal. Dilihat dari peta, urat mineralnya tidak kecil. Dia harus membawa lebih banyak orang. Setidaknya, dia akan memiliki keuntungan dalam pertarungan. Invasi alam roh astral membuatnya menyadari masalah. Kekuatan satu orang tidak bisa kuat, tetapi kekuatan kelompok harus kuat. Misalnya, ratusan juta jet tempur dan puluhan ribu rilem. Sistem menghela nafas, para petinggi baru saja menjadi lebih kuat, dan urat mineral akan segera muncul. Semua kebetulan di dunia berlari ke sekte sepanjang masa. Omong kosong. Jun Changqiao berkata, tidak kembali ke kampung halaman untuk kekayaan dan kehormatan seperti bepergian di malam hari dengan pakaian brokat. Terlebih lagi, sumber daya seperti urat mineral, saya secara alami harus berjuang untuk mereka. Wilayah barat laut memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih. Atribut langit dan bumi di sini jauh lebih padat daripada wilayah di mana Myriad Ancient Immortal Mountain berada. Sangat normal jika ada sejumlah besar ranjau di sini. Karena lingkungannya bagus, ada banyak kekuatan. Pada saat ini, ada banyak sekte tingkat mistik, kebenaran, dan dao berkumpul di luar area tempat fenomena itu terjadi. Setidaknya ada 4 hingga 5.000 orang. Selama mata seseorang tidak buta, mereka akan segera melihat aliran cahaya yang begitu jelas. Cek, seorang seniman bela diri berseru, menilai dari aura yang dilepaskannya, pasti ada banyak urat biji di bawah tanah. Frekuensi urat mineral yang muncul di alam atas sangat tinggi. Siapapun yang memiliki sedikit pengalaman akan dapat menilai ukuran urat mineral dari tingkat pemotretan cahaya ke langit. Seseorang berkata tanpa daya, kita ditakdirkan untuk hanya bisa menonton dari jauh dengan fenomena skala besar seperti itu. Banyak pasukan kecil dan pembudidaya keliling tahu batas mereka. Kali ini, mereka hanya datang untuk bersenang-senang dan melihat bagaimana sekte tingkat tinggi akan bersaing. Adapun bagian dari jarahan, mereka bahkan tidak akan meninggalkan sisa untuk diri mereka sendiri. Desir, semakin banyak seniman bela diri sekte terbang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua adalah sekte kebenaran dan tingkat dao. Masalah ini agak besar, akan ada perdebatan nanti. Dengan skala seperti itu, bahkan sekte mistik harus berdiri di belakang. Apakah itu akan membuat sekte abadi khawatir? Belum tentu. Suara mendesing. Sementara semua orang berdiskusi, aliran cahaya di area tempat fenomena itu terjadi kembali meluas. Area yang dicakupnya meningkat dari puluhan mil menjadi ratusan mil. Brengsek, itu diperluas lagi. Ini jelas bukan urat mineral batu mistik. Sangat mungkin urat mineral batu asli. Begitu ini dikatakan, semua seniman bela diri terkejut. Batu mistik adalah sumber daya dan mata uang paling umum di alam atas. Batu asli dengan kualitas lebih tinggi sangat langka. Jika itu milik urat mineral seperti itu, sekte besar pasti akan memperebutkannya. Berbeda dengan keterkejutan orang yang lewat, meskipun sekte besar sedikit bersemangat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Mereka diam-diam berpikir, seharusnya ada biji kali ini, kan? Itu tidak akan seperti waktu sebelumnya di Green Grassland di mana mereka menunggu selama beberapa hari hanya untuk tidak mendapatkan apa-apa. Petik 1. Pada titik ini, dia harus menyebutkan bahwa orang dahulu yang membenci seluruh dunia karena cinta dan meninggalkan jebakan. Meskipun mereka dengan paksa menekan waktu kemunculan urat mineral, setelah dilepaskan, fenomena yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada kali ini. Karena itu, skala penampilan urat mineral ini bisa dikatakan luar biasa besar. Mendesah, pembangkit tenaga sekte mistik menghela nafas. Jika itu adalah urat mineral batu mistik biasa, mereka masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sekarang ada keributan besar, mereka benar-benar harus tenang dan menjadi penonton seperti pasukan kecil dan pembudidaya keliling. Suara mendesing. Tiba-tiba, fenomena itu meluas lagi. Ya dewa, seorang lelaki tua berkata dengan kaget, paling tidak mencakup ribuan mil. Mungkinkah lebih berharga daripada real stone? Mendengar ini, semua seniman bela diri tersentak. Jika itu lebih berharga daripada batu asli, bukankah itu batu dao? Dalam sejarah alam atas yang tak ada habisnya, ini jarang muncul. Di kokpit Eternal, ketika area fenomena diperluas 2 kali, bintik-bintik cahaya yang berkedip-kedip di peta bintang terus meluas. Kepala keluarga, Zhen Dejun berkata dengan kaget, area fluktuasi bawah tanah telah berkembang puluhan kali. Nani, Jun Changqiao bergegas mendekat dan melihat titik merah di peta sekarang menjadi lingkaran merah. Matanya terbakar, itu bukan batu asli yang terkubur di bawah tanah. Mungkin batu dao. Beritahu klan patung batu.
Ya, beritahu klan naga. Ya, beritahu Battle Cavalry Hallmaster untuk mengirim 10.000 Mesya dan 200.000 prajurit iblis. Ya, Jun Changqiao memberi 3 perintah berturut-turut. Berita itu dikirim ke Drone Sect of All Times melalui kapal perang. Drizzle Hall dengan cepat menerima berita itu. Li Luoqiu bertanggung jawab atas transmisi dan komunikasi. Astaga, astaga, di area tenang Battle Cavalry Hall, puluhan anggota memegang tongkat dan mengintegrasikan Diablo ke dalam jiwa mereka. Mata mereka bersinar, di bawah iringan BGM bernada tinggi, mereka mengaktifkan sayap di belakang mereka dan meluncur keluar dari sekte sepanjang masa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya melintas dan melesat melintasi langit. 10.000 Mesya dan pasukan iblis yang padat. Barisan itu cukup banyak. Berdengung, berdengung. Di langit wilayah laut dalam, klan patung batu dan pusat kekuatan klan naga pindah. Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka memasuki lingkaran teleportasi di pulau terdekat dan melakukan perjalanan ke daerah barat laut secepat mungkin. Aneh. Di tempat fenomena itu muncul, seseorang bergidik dan berkata, saya merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Tentu saja, seorang seniman bela diri berkata, dengan fenomena skala besar seperti itu, sangat mungkin ada tambang batu dao. Ini pasti akan menjadi pertumpahan darah. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, lusinan aliran cahaya yang kuat terbang dari jauh. Sekte Surgawi, mereka di sini. Saat semua orang berseru, mereka menyadari bahwa sekte besar tidak akan bertarung. Tidak akan ada pertumpahan darah karena... Sambil berpikir, lusinan pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Sekte Surgawi Lingtian tiba di tepi fenomena itu. Mereka mengedarkan energi mereka di dantian mereka dan berkata, orang-orang yang tidak berhubungan, cepat mundur. Petik 2, Ekspresi pembangkit tenaga listrik dari Sekte Mistik, kebenaran, dan jalan berubah secara drastis. Kemudian, mereka dengan patuh mundur jauh. Apa yang bisa mereka lakukan ketika sekte otoritatif dari alam atas muncul? Suara mendesing. Pada saat ini, gelombang udara yang lebih megah menekan dari jauh. Semua orang melihat ke atas dengan kaget dan melihat bahwa langit tampak tertutup oleh awan gelap. Sebuah kapal perang besar perlahan berhenti di udara. Sekte sepanjang masa menyukai tambang di sini. 10 sekte abadi besar baru saja tiba ketika Jun Changqiao tiba dengan Eternal. Jarak antara dua dunia kurang dari 10 detik. Namun, hanya dalam 10 detik, suasana di sekitarnya berubah lagi. Pada awalnya, sekte-sekte besar mendidih dengan penuh semangat dan bahkan bersiap untuk memperjuangkan tambang. Karena itu, suasananya sangat khusyuk. Ketika sekte abadi tiba, mereka langsung ketakutan. Suasana badai yang datang segera turun ke titik terendah. Otoritas, tidak perlu dipertanyakan lagi. Baik sekte sejati maupun sekte Dao tidak berani menentang. Sebenarnya, 10 sekte abadi benar untuk datang. Jika mereka tidak muncul, tempat ini pasti akan menjadi rumah jagal yang tragis ketika tambang itu muncul. Kekuatan dan otoritas absolut menekan kegembiraan sekte-sekte utama, dan suasana menjadi tenang. Namun, dalam waktu kurang dari 10 detik, Jun Changqiao tiba di kapal perang dan dengan satu kalimat, suasana menjadi tegang lagi. Sekte sepanjang masa tertarik dengan tambang di sini. Apa yang dia maksud? Apakah mereka berencana untuk bertarung dengan 10 sekte abadi? Luar biasa. Semua seniman bela diri kagum. Sebelumnya, mereka telah mendengar bahwa sekte sepanjang masa akan bertarung dengan Aula Jie. Sekarang, sepertinya mereka akan bertarung dengan 10 sekte abadi. Secara kebetulan, tetua sekte abadi Lingtian yang pergi ke Gunung Jie dan datang ke tambang adalah orang yang sama. Matanya berkilat dan dia meraung, Jun Changqiao, apa maksudmu dengan ini? Kabin dibuka. Jun Changqiao terbang keluar ditemani oleh petinggi sekte. Dia melayang di depan para ahli dari 10 sekte abadi dan berkata dengan tenang, artinya sederhana. Tambang yang akan muncul di sini akan bermarga Jun mulai hari ini dan seterusnya dan bernama Eternal. Jika itu hanya tambang Swanstone dan Trustone, dia mungkin serius mempertimbangkan untuk berselisih dengan sekte abadi. Sekarang skalanya sangat besar, dan itu mungkin Dao Seton, dia harus berjuang untuk itu tidak peduli apa. Tidak ada yang menyangkalnya. Terkadang, Gou Sheng melakukan hal-hal yang ekstrim. Tapi titik awalnya adalah untuk kepentingan sekte. Bernama Jun, nama abadi. Kata-kata ini sangat arogan, dan itu membuat para seniman bela diri semakin mengaguminya. Pada saat yang sama, itu juga membuat para ahli dari sekte abadi marah. Beberapa waktu yang lalu,
mereka masih mendiskusikan orang ini dan berpikir bahwa dia adalah ancaman potensial. Hari ini, dia bahkan lebih berlebihan. Bagaimana mereka bisa mentolerirnya? Tentu saja, Jun Changqiao menambahkan, jika Anda ingin menonton pertunjukan, saya tidak akan mengusir Anda. Jun Changqiao, penatua sekte surgawi Lingtian berkata dengan marah, bahan-bahan surgawi dan harta duniawi adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. 10 sekte surgawi utama tidak akan pernah membiarkan Anda memonopoli urat-urat mineral di sini. Haha, Jun Changqiao tertawa terbahak-bahak, seolah istrinya akan melahirkan. Kulit pembangkit tenaga listrik immortal sekte berubah lagi dan lagi. Kemarahan membara di hatinya. Setiap orang, Jun Changqiao menarik senyumnya dan berkata dengan wajah tegang, jika 10 sekte abadi memahami prinsip materi surgawi dan harta duniawi, mengapa mereka membiarkan orang-orang yang tidak relevan pergi setelah datang ke sini? Petik 2, petik 2. Semua orang terdiam, mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak berani. Bagaimanapun, dia masih harus tinggal di alam atas. Menyinggung sekte abadi sama dengan menggali kuburnya sendiri. Baik, Jun Changqiao berkata dengan bangga, karena Anda 10 sekte abadi besar sangat masuk akal, maka hari ini, kami akan berjuang untuk urat mineral dengan kemampuan kami yang sebenarnya. Bahan surgawi dan harta duniawi hanya bisa diperoleh dengan takdir. Nasib macam apa, itu semua tergantung pada tinju seseorang. Jun Changqiao, penatua sekte surgawi Lingtian berkata dengan dingin, apakah Anda secara terbuka memprovokasi 10 sekte surgawi utama? Ya, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh. Satu kata mengguncang gunung dan sungai. Pria yang telah berada di alam atas selama hampir 10 tahun akhirnya merasakan alam bawah hari ini. Sekte musim semi roh menolak untuk menerimanya dan menghancurkannya. Sekte musim semi suci menolak untuk menerimanya dan bertarung. Taixuan Shengzong menolak untuk menerimanya dan melawan. Benteng langit berbintang menolak untuk menerimanya dan meledak. Hari ini, giliran 10 sekte surgawi utama. Jika Anda memiliki keberatan, bertarunglah sesuka hati Anda. Siapa yang takut adalah pengecut. Fiuh, fiuh. Eselon atas dan murid inti dari sekte sepanjang masa sangat cerdas. Mendengar kata-kata patriark, mereka semua melepaskan kultivasi rilem mencari kebenaran mereka. Aura kuat mereka mengandung tulang besi. Suara mendesing, suara mendesing. Kekuatan pembunuh mengguncang ruang. Melihat ini, para seniman bela diri segera memiliki pemikiran di dalam hati mereka. Ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Desir, desir, di langit yang jauh, deru Mesya bisa terdengar. 10.000 prajurit Diablo dengan cepat terbang dan melayang di bawah abadi. 200.000 tentara-tentara iblis dengan baju besi yang sangat baik berbaris rapi. Petik 2, petik 2. Pembangkit tenaga dari 10 sekte surgawi utama memiliki ekspresi yang sangat jelek. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, mereka tidak pernah berpikir bahwa sekte abadi tanpa nama akan berkembang sedemikian rupa sehingga mereka berani menantang mereka di cakrawala tanpa keraguan. Anak ini, dia seharusnya tidak tinggal. Semua jenis emosi jengkel berkumpul di benak pusat kekuatan sekte surgawi. Pada saat ini, menghadapi begitu banyak kekuatan dan pembudidaya keliling, bagaimana mereka bisa menjadi pengecut seperti terakhir kali di Gunung Dunia? Jun Changqiao, penatua dari sekte surgawi Lingtian berkata dengan marah, 1 lawan 1. Dalam hal jumlah, sekte sepanjang masa pasti memiliki keunggulan. Pertempuran 1 lawan 1 tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, seorang kultivator rilem pencarian kebenaran tingkat puncak ingin menantang seorang kultivator rilem pencarian kebenaran tingkat rendah. Anda benar-benar berani bertanya. Petik 2, petik 2. Penatua dari sekte surgawi Lingtian sangat marah sehingga wajahnya menjadi merah dan putih. Baik, Jun Changqiao berkata, saya setuju dengan pertempuran 1 lawan 1. Eselon atas sekte sepanjang masa tercengang. Patriark, Ryu Sinan hendak berbicara ketika dia disela oleh Jun Changqiao, jika saya menang, 10 sekte surgawi utama dapat kembali seperti Anda datang. Jika saya kalah, saya akan membawa orang-orang saya dan segera pergi. Aku akan datang dan meminta maaf lain hari. Baik, dia bertekad. Ryu Sinan, Gong Sun Ho, dan yang lainnya terdiam. Penatua dari sekte surgawi Lingtian sedikit bingung. Karena dia telah ditempatkan dalam posisi yang canggung oleh Jun Changqiao, dia bingung dan jengkel ketika dia mengatakan pertempuran 1 lawan 1. Setelah tenang, dia merasa itu tidak pantas. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat darinya, dan akan mudah baginya untuk dituduh menindas yang lemah. Namun, dia tidak pernah berharap pihak lain akan setuju.
Dia tidak punya pilihan selain setuju. Karena sistem baru saja memberinya misi sampingan, untuk menantang dan mengalahkan tetua sekte surgawi Ling Tian sendirian. Pada awalnya, Gou Sheng berada di ambang kehancuran. Dengan kekuatan keseluruhan sekte sepanjang masa dan 3 klan utama, dia yakin bahwa dia bisa bertarung melawan sekte surgawi. Namun, dalam hal kekuatan, bagaimana mungkin dia, seorang kultivator tingkat rendah, bertarung melawan seorang kultivator tingkat puncak? Masih ada kesempatan untuk membunuhnya. Sistem mengingatkannya, ini adalah kesempatan yang bagus. Anda bisa memamerkannya. Itu masuk akal. Mata Jun Changqiao berbinar. Sebelumnya, ketika dia menguji kekuatannya di sekte, dia duduk dan menghancurkan setengah dari langit. Jika dia menggunakannya hari ini, dia mungkin bisa menang secara mengejutkan. Ini adalah alasan untuk menerima tantangan. Tentu saja, Jun Changqiao juga tahu bahwa meskipun misi yang diberikan oleh sistem terkadang sulit, misi tersebut bukannya tidak dapat diselesaikan. Membiarkan seorang kultivator tingkat rendah bertarung melawan seorang kultivator tingkat puncak seharusnya berarti dia memiliki peluang untuk menang. Apa kamu yakin, penatua dari sekte surgawi Ling Tian takut dia bermain dengannya? Saya yakin, Jun Changqiao menjawab dengan tenang. Penatua sekte surgawi Ling Tian mencibir dan berkata, semuanya, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Saya tidak menggertak generasi muda. Petik 2, petik 2. Semua seniman bela diri ingin meludahi wajahnya. Jika ini tidak menggertak generasi muda, tidakkah mereka dapat menantang kultivator Transformation Core atau Void Piercing Realm? Pria tua, Jun Changqiao mengangkat bahunya dan berkata, untuk dapat bertarung melawan diriku yang anggun dan anggun, kamu dapat menganggap dirimu telah mengembangkan kekayaan besar dalam kehidupanmu sebelumnya. Petik 2, petik 2. Sudut mulut seniman bela diri berkedut hebat. Jika dia ingin bertingkah keren, jadilah itu. Bagaimana dia bisa membanggakan dirinya sendiri? Apakah dia tidak merasa malu? Ding, harus membunuh, mengisi 10%. Seperti yang diharapkan. Satu kalimat dan itu bisa dipicu secara otomatis. Penulis, matikan lampu. Desir, seluruh alam atas tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan mutlak. Apa yang sedang terjadi? Memukul. Tiba-tiba, area Eternal Battleship menyala. Kamera mengikuti dan menyapu melewati Li Qingyang, Xiao Ziji, Ye Xingchen, Su Xiaomo, dan He Wudi yang berada dalam posisi aneh. Akhirnya, berhenti pada Jun Changqiao yang sedang bersandar dan membuat bentuk hati. Pindah, pindah, pindah. Beli sendiri, aku akan membelinya untukmu. Di bawah iringan Pulau Harta Karun Baru BGM, Jun Changqiao dan 5 murid dengan cepat berkumpul dan membentuk segitiga. Kemudian, mereka mulai menggerakkan tangan, kaki, dan bokong mereka secara berirama. Semua orang di sekte sepanjang masa, pembangkit tenaga dari 10 sekte surgawi utama. Para penonton, F***, bagus, memalukan, memalukan, ding, harus membunuh, mengisi 20%, 100%, 150%, saat Jun Changqiao memimpin 5 murid inti menari dengan memalukan di depan semua orang, energi yang terkumpul langsung menembus batas atas. Suara mendesing, embusan angin bertiup, sedikit dingin dan keras. Meneguk, penatua dari sekte surgawi Ling Tian menelan tanpa sadar, dan butiran keringat secara bertahap muncul di dahinya yang tertiup angin.